Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya Rian Kei, dan tentunya di samping kiri saya nih ada siapa? Saya Imam. Ya, ada Pak Ustadz Imam ya teman-teman semua, dan di samping saya ada siapa nih? Ada Abah Anom ya teman-teman semua. Dan tentunya di video kali ini, karena di video kali ini akan ada perbincangan ya antara Abah Anom serta Pak Ustadz Imam, yaitu tema kita nih di sore kali ini tentang budaya ya. Budaya ya Pak Ustadz ya, Pak Abah ya. Apa tuh budaya, Abah? Menurut Abah tersendiri ya, dari pandangan kebudayaannya nih. Kalau menurut saya ini yang disebut budaya itu, saya juga mengacu kepada para ahli bahwa budaya itu berasal dari kata budi dan daya. Budi pemikiran, daya itu kemampuan. Jadi yang disebut budaya itu adalah hasil pemikiran manusia atau hasil cipta karya karsa manusia. Mantap sekali ya, subhanallah. Kalau dari segi agama Islamnya Pak Ustadz tuh, apa tuh budaya? Kalau dari sisi agama, pemanaan budaya ini adalah akhlak. Sesuai tugas Rasulullah diturunkan ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Artinya akhlak ini adalah suatu perilaku masyarakat ya, yang mencerminkan ada dua, ada akhlakul karimah, ada akhlakul mazmumah. Ada akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Mungkin seperti itu ya. Kalau dari dari segi budayanya dulu nih ya, saya mau bertanya nih ya, Abah, kalau misalkan dari budaya, apakah ada budaya-budaya yang hingga detik ini, hingga sekarang itu dilestarikan? Ada. Kalau kita berbicara budaya itu kan sifatnya general ya. Itu adalah sebuah pola kehidupan. Seperti yang Pak Ustadz tadi katakan, bahwa budaya dari si agama adalah merupakan perilaku, di mana ketika kita berbudaya dan menganut ajaran Muslim, maka budaya itu harus berperilaku dengan akhlak mulia sesuai dengan ajaran Muslim. Tetapi karena sifat budaya ini general, maka budaya itu meliputi dari semua aspek kehidupan, dari mulai tentang pemerintahan, sosial, ekonomi, politik, dan juga ada dari unsur seni. Di mana budaya yang seperti yang pertanyakan tadi adalah masih adakah yang dilestarikan? Iya. Itu sangat banyak, dan kita memang masih melestarikan budaya-budaya lama. Seperti bahasa itu budaya. Bahasa itu budaya. Bahasa itu adalah budaya tertua. Budaya yang paling tua itu adalah bahasa. Terus ada juga perilaku di tatanan masyarakat, khususnya di masyarakat Sunda itu ada budaya gotong royong misalnya. Itu adalah juga budaya. Selain dari produk budaya, seperti produk budaya itu kan tadi kalau kita lihat dari definisi, itu budaya itu hasil ciptaan manusia, cipta karya manusia, seperti rumah. Itu dari dulu juga sudah punya rumah. Sekarang manusia tetap tinggal di rumah, cuma ada estetika yang berbeda, nilai seni gaya rumahnya yang berbeda. Ya seperti itulah. Kalau misalkan ya Abah ya, saya mau tanya nih, tadi kan ada budaya dari segi bahasa tuh ya, itu contoh apa tuh contohnya ya dari bahasa? Iya, kan bisa saya bilang tadi bahwa bahwa bahasa itu bagian daripada budaya ciptaan manusia. Iya. Kalau kita runtut dari awal bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam, artinya Nabi Adam itu cuma satu bahasa. Tapi sekarang bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan bahasa yang berbeda. Artinya bahwa bahasa ini berkembang. Dengan seiringnya berjalannya waktu, sehingga beraneka ragam bahasa, dan bahasa itu adalah ciptaan manusia yang berkembang itu. Kalau kita nih kan kita berbicara di tanah Jawa nih ya. Nah, meskipun kita diam di tanah Jawa, tapi kan tetap Indonesia misalkan ya. Nah, antara Indonesia dan bahasa Sunda tuh ya. Nah, itu perbedaannya apa?
Kalau dari sisi perbedaan, sebetulnya kalau kita melihat dari pucuk bahwa bahasa Indonesia ini adalah rumpunnya Melayu, sehingga yang ada di Nusantara ini rumpunnya Melayu. Nah, tetapi karena ada perbauran orang-orangnya, sehingga memunculkan bahasa-bahasa baru. Tetapi dasarnya tetap rumpunnya Melayu. Nah ini seperti hal contoh aja, ini yang lihat bahwa ada dua, sebut saja dua bahasa Jawa dan bahasa Sunda misalnya. Nah, di tengah-tengah ini ada perbatasan sekitar daerah Cirebon, Majalengka. Itu saya yakin itu bahasa beda Jawa, juga, itu bukan bahasa Jawa yang seperti orang Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga bukan bahasa Sunda seperti halnya di Badung. Ini sehingga memunculkan bahasa yang baru. Subhanallah ya. Kalau dari segi keislaman ya Pak Ustadz nih, apakah ada di zaman dahulu yang memang dari segi budayanya itu, dari segi bahasanya juga itu ada nggak pandangan secara islaminya? Oh iya, sangat banyak. Di Timur Tengah sendiri itu bahasa nasional itu bahasa Fusha. Apa itu Pak Ustadz? Jadi bahasa Fusha itu bahasa pemersatu bangsa Timur Tengah. Kalau di kita bahasa pemersatu kan bahasa Indonesia. Nah kalau bahasa daerah itu bahasa Amiyah. Dan kesananya lagi ada bahasa Ibrani, kesananya lagi banyak sekali bahasa yang tadi disebut dengan budaya, betul sekali. Saya sepakat bahwa perkembangan bahasa ini karena berkembangnya juga penduduk bersuku-suku, berbangsa-bangsa, akhirnya bahasa perlu karena untuk alat komunikasi sebagai cipta karya manusia yang tadi disebutkan oleh Abah. Saya sepakat. Hanya diperlukanlah bahasa pemersatu kayak di dunia diputuskan bahasa pemersatu adalah bahasa Arab, bahasa Inggris. Iya betul. Kan ada istilah ingin menguasai dunia maka kuasai bahasa. Semua bahasa ya, betul. Itu bahasanya ya. Kalau misalkan pada zaman andai kata tuh pada zaman dulu ya, apakah dari penyebaran agama Islam ya hingga sekarang itu memakai bahasa mengikuti seiringnya budaya atau bagaimana Pak Ustaz? Jelas kalau melihat runtutan sejarah dakwah Islam saja dari yang masuk ke Nusantara ini kan berbagai cara, ada melalui perdagangan, ada melalui pernikahan dan lain sebagainya. Jelas ini ada pendekatan budayanya. Maka para wali ini ketika ingin berdakwah di Nusantara, maka yang mereka kuasai adalah budaya. Sehingga di masa para wali, ketika mereka berdakwah di Nusantara ini, bukannya budaya ini tambah melemah, tapi justru budaya ini malah meningkat. Salah satu contoh dengan gamelan, kalau di kita ada degung, kemudian ada wayang golek, ada wayang kulit. Bahkan dianjurkan oleh para aulia pada waktu itu untuk setiap event-event masyarakat itu ada unsur budayanya dan lain sebagainya. Bahkan hadirnya Islam ke Nusantara ini sebagai pelengkap dari budaya itu, bukan menghilangkan budaya tersebut. Kadang saya suka mendengar nih ya, Pak Ustaz, ketika ada andai kata tuh berbicara ketika kita masuk bertamu ke suatu rumah ya, ada yang berbicara dari pandangan Islam kan itu assalamualaikum ya. Nah kalau dari segi budayanya apakah ada bahasa ketika kita mau berkunjung ke rumah? Seperti yang secara umum diketahui, orang Muslim itu ketika bertemu itu assalamualaikum. Iya. Tetapi di tatanan di Sunda itu ada bahasa yang sudah tradisi dan sudah jelas. Bahasanya itu adalah sampurasun. Sampurasun itu bahasa yang sangat terdahulu. Sampurasun dan dibalasnya ampes. Ya mungkin tadi Abah kan ketika sampurasun itu kan artinya punten, mungkin seperti itu Abah ya, maaf ya kalau saya salah nih ya menanggapinya ya, minta maaf lah ya. Nah mungkin kalau dari segi agama arti dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa tuh Pak Ustaz? Kalau assalamualaikum kan keselamatan untuk kalian, warahmatullah dan rahmat dari Allah, kemudian wabarakatuh dan keberkahan dari Allah gitu.
Jadi artinya doa di sana. Jadi sebenarnya kalau ada sinkronisasi antara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian dilanjut dengan Sampurasun, kalau kata saya ada 2 doa di sana. Ada 2 doa. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Terkhusus untuk masyarakat Muslim Sunda misalkan kan. Itu saya sepakat dengan itu karena memang ada 2 clue di sana, ada clue agama dan clue budaya yang disatukan. Ya, jadi teman-teman semua, sobat-sobat Rianke, jadi menurut pandangan dari Pak Ustadz serta dari Abah tentang budaya, jadi ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh digabungkan dengan Sampurasun, itu bagus-bagus saja ya, nggak apa-apa ya, sama-sama mendoakan, tidak jadi masalah ya. Ya ini sangat luar biasa sekali ya kalau menurut saya ya, karena jujur saja karena jarangnya juga sekarang dengan seiringnya berjalan mungkin modern ya, jadi dari segi Sampurasun makanya sekarang jarang terdengar juga ya Abah ya. Jadi insya Allah mungkin untuk teman-teman semua, sobat-sobat semua ya, mari kita lestarikan juga tentang budaya ya Abah ya. Ya, jadi saya juga Abah maaf nih mau bertanya Abah ya, pandangan menurut Abah tersendiri nih ya dari budaya ya, adanya agama Islam itu apa menurut Abah sendiri? Dengan kehadiran agama, kehadirannya Islam ini justru bagi saya sebagai orang Sunda Muslim itu sangat melengkapi sekali. Budayanya tetap dipertahankan, tetapi dari sisi nilai-nilai moralnya juga lebih dikuatkan. Dan salah satu contohnya seperti dulu dari sisi pakaian, orang Sunda itu berpakaian pakai kebaya dan pendek, kadang ininya juga kelihatan. Nah, dengan adanya ajaran Islam bahwa kewajiban untuk menutup aurat, budayanya tetap dipertahankan menggunakan kebaya, pakai samping, tetapi ininya sudah ditutup auratnya. Ada yang pakai kerudung, yang pengantin itu ya. Betul. Saya suka lihat itu ya Pak. Jadi lebih di kalau menurut saya lebih disempurnakan lagi, karena kembali lagi ke ajaran agama bahwa agama itu sendiri juga tidak akan merubah budaya sebetulnya. Seperti yang saya tahu dan saya sangat selalu mengambil dari kata-kata guru bangsa bahwa ketika Islam datang ke Indonesia bukan untuk merubah budaya Indonesia, ambil ajarannya dan bukan budaya Arab. Itu yang saya selalu ingat dari kata-kata seorang guru bangsa, yaitu Kiai Haji Abdullah Muhammad atau yang sering dikenal dengan Gus Dur. Seperti itu. Subhanallah sekali ya, berarti bersinambungan ya antara agama dengan budaya ya Abah ya, kalau saya ya. Mungkin pesan dari Abah tersendiri untuk teman-teman semua di sana tentang budaya itu apa? Ya, sahabat Rianke dan sahabat Muhammadul Aulia, Allah berfirman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum fattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi bahwanya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka kita tugasnya adalah untuk terus mempertahankan persaudaraan, karena persaudaraan ini bagian dari fan keimanan. Dan justru ketika ada pertengkaran kita harus mendamaikannya, dan kata Allah, bertakwalah kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kemudian berbicara perbedaan suku bangsa, Allah pun sudah berfirman, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, bahwa Allah menciptakan laki-laki perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya untuk saling mengenal. Jadi tidak saling menjudge, tidak saling menjatuhkan, tapi saling mengenal. Kemudian juga perbedaan agama dalam Al-Kafirun sudah disebutkan, yang diakhiri adalah lakum dinukum waliyadin, bahwa agamamu agamamu, agamaku agamamu. Artinya dengan perbedaan agama pun persaudaraan tetap bisa dipertahankan secara kemanusiaan. Bahkan Allah menyeru dalam Al-Quran, ada ya ayuhan nas untuk general manusia, ada ya ayyuhalladzina amanu khusus seruan untuk orang yang beriman dan orang Islam, dan juga bagi
pribadi saya gitu, perdamaian ini adalah sesuatu yang harus dipertahankan, persatuan, karena apa untungnya kita menyalahkan orang lain dan apa ruginya kita untuk bersatu bersama orang lain, karena yakin Allah adalah tujuan kita semuanya. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih ya Pak Ustadz ya. Untuk Bapak sendiri, apakah ada yang ingin disampaikan perihal dari agama ataupun dari budayanya? Silakan. Jadi pada intinya bahwa karena budaya adalah hasil cipta karya bangsa manusia, budaya ini akan tetap berkembang sesuai dengan zamannya. Tetapi dengan kehadiran agama ini, justru budaya ini perkembangannya mana yang baik dan mana yang buruknya, agama inilah yang akan menjadi penyaring bahwa ketika contoh ada budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya Sunda, misalnya ada dari Barat lah katakanlah, nah, justru dengan kehadiran agama ini yang menjadi penyaring bahwa salah satunya di kita itu di Sunda itu harus hormat terhadap ibu bapak, di ajaran agama pun diajarkan. Terus ada tata krama ketika kita mau lewat tidak selonongboy, ada bahasa punten yang kapunten yang awalnya itu sampurasun. Nah, dan di Islam pun diajarkan dengan assalamualaikum sebagai bentuk doa keselamatan, dan di Sunda pun salah satu bentuk untuk supaya selamat itu kita harus saling memaafkan dengan sering meminta maaf. Ya seperti itulah budayanya tetap dipertahankan dan agamanya pun menjadikan patokan dasar dalam pengembangan budaya sehingga tidak bablas, karena ada pakem agama yang mengarahkan kita tidak terlalu jauh dalam bertindak urusan kehidupan atau urusan dalam menciptakan atau berkarya suatu karya tentang budaya. Ya, terima kasih ya Pak ya. Ini sangat subhanallah sekali teman-teman semua, sobat-sobat semua, karena adanya budaya dan agama itu sangat bersinambungan, itu sangat bagus sekali ya. Itu sangat luar biasa sekali. Mungkin di tema kali ini kita membahas apa itu budaya dari pandangan Islam, dan insya Allah next time kita akan membuat tema-tema. Bila mana ada teman-teman semua di sana yang ingin membuatkan kita tema apa sih yang akan kita bicarakan di depan dari budaya ataupun dari keislaman, insya Allah kita akan berikan untuk teman-teman semua yang ada di sana. Cukup sekian dari kita semua di sini. Saya Rian Kay, dan di samping saya Imam Sulaiman, dan di samping kanan saya Bahano. ya, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.